Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semua, kita kembali lagi bertemu di channel Uki Studio. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah kedua. Di mana kisah ini merupakan kisah inspiratif bagi kita semua. Karena memang wabah virus corona yang sementara ini menyebar di seluruh negeri, termasuk juga di Indonesia, maka kisah teladan Umar bin Khattab ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman semua, dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini akan pergi di negeri Sam. Nah, beliau dari Madinah ke negeri Sam. Kemudian di pertengahan jalan itu beliau mendengar ada di daerah Amawas. Beliau mendengar bahwa di daerah Amawas tersebut itu ternyata ada wabah virus. Ada wabah virus Amawas namanya. Nah, dengan kejadian itu, informasi itu, Umar bin Khattab memanggil panglima perangnya. Nah, beliau berdialog dengan panglima perang tentang apa yang akan dilakukan pada saat itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab memutuskan tidak atau membatalkan kepergiannya ke negeri Sam. Beliau kembali lagi ke Madinah. Pada saat beliau kembali ke Madinah ini terjadi pro dan kontra, atau mungkin terjadi perdebatan. Katanya Umar bin Khattab itu menolak takdir atau menghindari takdir dan seterusnya, terjadi perdebatan. Nah, Umar bin Khattab ketika di suasana tersebut, Umar bin Khattab menjawab kepada mereka bahwa pembatalan kepergiannya ke negeri Sam itu kemudian kembali ke Madinah. Beliau mengatakan bahwa beliau menghindari takdir yang di negeri Sam, kemudian kembali ke Madinah mencari takdir yang lain. Bukan cuma itu, Umar bin Khattab pun itu memberikan analogi seperti ini. Jadi ada sebuah kebun atau ada sebuah lahan, di mana lahan tersebut ada lahan yang tumbuh tanaman yang subur. Kemudian ada lahan yang tanamannya gersang, tandus. Nah, ketika kita melakukan ternak atau kita mengembalakan ternak, mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan pilih lahan yang subur atau kita akan memilih lahan yang tandus? Nah, secara akal sehat pastinya kita akan memilih lahan yang subur. Nah, ketika Umar mengatakan kalau seandainya kita memilih lahan yang tandus, yang pastinya itu akan melemahkan kita sendiri. Nah, teman-teman semua, kisah inspiratifnya adalah memang wabah virus ini memang luar biasa, sehingganya pada saat waktu kejadian itu banyak yang meninggal. Sahabat-sahabat Umar banyak meninggal di daerah tersebut yang terjadi wabah virus. Pada saat itu kemudian Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada gubernur Sam agar beliau meninggalkan daerah itu karena memang sudah mewabah virus. Tetapi sayangnya gubernur itu menolak, tetap tinggal di tempat tersebut. Disayangkan gubernur itu kemudian meninggal dunia. Kemudian Umar bin Khattab mengangkat gubernur yang kedua, gubernur selanjutnya. Umar bin Khattab kemudian menganjurkan kepada gubernur kedua untuk meninggalkan negeri Sam. Ternyata gubernur yang kedua ini pun menolak. Nah, karena beliau menolak tetap tinggal di negeri tersebut, nah, gubernur yang kedua ini meninggal dunia. Nah, Umar bin Khattab kemudian mengangkat gubernur yang ketiga. Nah, gubernur yang ketiga ini namanya adalah Amr bin As. Amr bin As itu melakukan diagnosis terhadap kehidupan di negeri Sam. Melihat di lapangan, kemudian mencoba mendiagnosa, ternyata kesimpulan dari Amr bin As bahwa virus yang mewabah ini seperti bara api yang membakar kayu bakar. Nah, kalau bahan kayu bakarnya tetap ada, yang pastinya api ini tetap akan menjalar terus-menerus.
Sehingganya kebijakan pada saat itu diambil adalah orang-orang yang berada di negeri Syam, yang berada di daerah yang terkena virus tersebut, itu diminta untuk mengisolasi diri ke bukit-bukit atau ke pegunungan-pegunungan. Nah, masyarakat kemudian tanpa berpikir panjang, tanpa membantah, mereka mengisolasi diri ke bukit-bukit, ke pegunungan. Nah, ternyata cara ini ampuh. Cara ini ternyata memutuskan peredaran wabah virus AMWAS yang terjadi pada saat itu. Nah, secara kesimpulannya adalah bahwa virus mewabah karena ada orang yang ditularkan. Jadi orang-orang ini ketika virus ini menyebar, ada orang yang ditularkan. Seperti kata Amr bin As, nah, api tetap akan membakar, api tersebut akan menjalar kalau masih ada kayu bakar di situ, ada bahan yang akan dibakar. Nah, kesimpulan Amr bin As sehingga kebijakannya adalah orang-orang diminta untuk mengungsi di pebukitan. Nah, virus ini akan menyebar terus-menerus kepada manusia apabila manusia ini terus bertemu, terus berkumpul, kemudian orang-orang tersebut menularkan kepada orang lain. Sehingganya himbauan kita pada saat ini untuk sementara mengisolasi diri atau kita diajak untuk tetap tinggal di rumah, ini merupakan hal yang baik. Dan sebagai orang awam, saya juga memang pada saat waktu pertama saya menganggap kenapa harus mengisolasi diri di rumah. Ternyata ini adalah hal yang baik untuk memutus rantai mewabahnya virus, termasuk virus corona. Nah, kisah teladan Umar bin Khattab tersebut ini insya Allah mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada kita bahwa virus ini kalau tidak ada kayu bakarnya seperti cerita tadi, kalau tidak ada orang yang mau ditularkan, maka virus ini akan berhenti. Dan kepada orang-orang yang sudah terkena virus, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat menyembuhkan orang tersebut dan cepat mengangkat penyakitnya, insya Allah. Amin, amin. Dan kepada orang yang sehat, marilah kita sama-sama menjaga diri. Oke, mungkin karena imunitas atau imunnya tinggi, imunnya memang kebal terhadap virus. Cobalah mengerti ketika virus itu terjangkit kepada orang yang memiliki imun yang tinggi, mungkin dia tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi virus yang sudah terkontaminasi kepada beliau, ketika beliau pulang ke rumah, kemudian bercengkrama dengan keluarganya, mungkin suami bercengkrama dengan istri, bercengkrama dengan anak, kemudian anak tersebut mungkin imun dalam tubuhnya lemah, maka secara otomatis ini akan menjangkit kepada anak tersebut. Mungkin juga istri, nah suami yang memiliki imun yang kuat terpapar dengan virus, kemudian dia kembali ke rumah bercengkrama dengan istrinya, kemudian imun istrinya lemah, maka terkontaminasi kepada istrinya. Atau mungkin juga kakak yang imunnya kuat, kemudian terkontaminasi dengan virus, kembali ke rumah, dia bermain dengan adiknya, bermain dengan keluarganya. Nah, ini akan menyebabkan virus ini menyebar kepada keluarganya. Jadi kita semua berharap bahwa apabila ada yang memiliki imun atau memiliki kekebalan tubuh yang tidak cepat mudah kena penyakit, marilah sama-sama kita menahan diri, janganlah karena disebabkan engkau kemudian menyebarkan virus itu kepada orang lain. Nah, sehingganya anjuran sekarang kita diminta untuk mengisolasi diri, kita diminta untuk tetap tinggal di rumah masing-masing dengan harapan supaya virus ini cepat berakhir. Nah, ketika orang-orang kemudian dia bertempat tinggal di rumah, nah mudah-mudahan virusnya cepat berakhir, insya Allah, karena kita sangat berharap sekali mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti, di bulan puasa nanti, ini virus ini sudah berakhir, sehingga suasana di bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan tarawih, kita melaksanakan sholat berjamaah, mudah-mudahan suasananya seperti Ramadan di tahun yang
kemarin-kemarin. Kemudian kita juga sangat merindukan di posisi pada saat waktu Hari Raya Idul Fitri, di mana orang-orang perantau, di mana orang-orang yang di luar daerah kemudian ingin pulang kampung ke daerahnya, ini suasana begitu indah dan bahagianya. Kita berdoa mudah-mudahan virus ini cepat berakhir dan suasana akan normal kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman semua, ini kisah teladan, kisah yang kita bisa mengambil hikmah dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke teman-teman semua, mungkin demikian informasi sekilas ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sesuai dengan himbauan sekarang ini, jangan dulu ke tempat-tempat yang ramai, jangan dulu berkumpul-kumpul di luar, kemudian bikin hajatan-hajatan yang mengundang banyak orang, jangan dulu, karena cepat sekali virus akan berkontaminasi dengan orang-orang. Ketika terkontaminasi memang luar biasa, pastinya ini wabahnya cepat. Sehingga himbauan-himbauan ini marilah kita dengarkan secara bersama-sama, kita patuhi, kita turuti. Dan himbauan sekarang untuk tetap tinggal di rumah, untuk mengisolasi di rumah, ini kita turuti untuk sementara waktu. Mudah-mudahan cepat berakhir ini virus, ya. Dan insya Allah kita berdoa, mudah-mudahan semua akan kembali normal seperti biasanya. Oke teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan, atas kehadiran dari teman-teman semua telah melihat informasi ini, video ini, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan salam berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat.